Assalamualaikum. Sehat semua? Masuk semua ya? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, kalau masuk semua. Untuk pertama, seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pembacaan doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Seger-seger ya masih ya. Seperti biasa, untuk lebih semangat kita pakai tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Masih ingat? Coba tepuk 4 kali. Salah lagi. Tepuk 4 kali. Masih? Sudah bisa? Tepuk 4 kali. Oke ya, kita ulang dari 1. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. 5 kali tepuk 5. 1 2 3 4 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Udah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke, tepuk semangatnya sudah. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi pelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini Pak maunya lagunya Halo Halo Bandung ya? Boleh? Boleh. Silakan berdiri. Tetap semangat ya. 1 2 3. Halo, tepuk tangan. Halo Bandung, kota ceria. Semangat lagi. Halo, halo Bandung, kota penangke. Oke, terus. Jumpa dengan Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Jadi memang di awal pembelajaran Pak maunya timbul semangat dulu dari diri kita. Artinya punya motivasi. Motivasinya berupa apa? Berupa disiplin, berupa niat untuk belajar, berupa angan-angan atau impian untuk meraih cita-cita. Maka dengan adanya disiplin atau motivasi tersebut,
kita senantiasa insya Allah nanti akan bisa meraih apa yang kita citakan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita tadi materinya sudah kan? Materinya tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nih ada di depan, coba lihat. Yang pertama, Pak tolong minta bacakan kepada Caca, coba. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Melalui kegiatan menyimak presentasi materi tanpa dapat menyelesaikan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan cepat. Oke. Yang kedua, tujuan pembelajaran Pak minta tolong bacakan sama Dwi. Setelah menyimak video tentang konsep operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif, peserta didik dapat menyimpulkan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan operasi bilangan bulat negatif dengan baik. Oke. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Pak minta tolong bacakan sama Hilman. Coba. 3. Setelah menyimak materi dan membantu aktivitas. 3. Setelah menyimak materi dengan membuat aplikasi biasa, peserta didik dapat mengatasi permasalahan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan tepat. Oke, yang terakhir, yang keempat, Kesan, tolong bacakan. 4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelola operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? 4. Ada 4. Sudah dibaca tadi, sudah kalian simak. Baik anak-anak, sekarang kita coba perhatikan di depan. Di depan ada materi tentang bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Materi di depan coba kalian perhatikan, apa sih bilangan bulat negatif itu yang seperti apa? Oke, di sini sudah ada kompetensi dasar, ada indikator, dan ada tujuan pembelajaran yang tadi sudah kalian simak. Kemudian di sini ada jenis-jenis bilangan bulat. Apa itu jenis bilangan bulat? Coba dibaca, siapa yang mau baca? Dengan sukarela angkat tangan. Dwi. Oke. Ada Dwi, ada Kaisan. Nanti Kaisan. Oke, Dwi. Bilangan bulat positif. Yang atas apa, Wi? Jenis-jenis bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan. Bilangan tersebut adalah bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, ada berapa jadi bilangan bulat? 3. Apa saja? Bulat positif, bilangan 0, negatif. Oke, yang nomor 1, baca lagi Dwi. 1. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat positif atau bisa disebut sebagai bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Bilangan bulat positif juga merupakan bagian dari bilangan nyata. Oke, contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, dan seterusnya. Jadi tak terhingga ya. Jadi bilangan bulat positif yang nilainya positif selain dari 0. Jadi 0 tidak termasuk dalam bilangan positif karena 0 adalah bilangan bulat 0. Oke ya, kalau digabung ada 0, ada 1 dan seterusnya, itu yang namanya bilangan caca. Kenapa bilangan bulat positif itu bagian bilangan caca? Karena bilangan caca itu ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kali ini yang dibahas adalah bilangan bulat positif. Jadi 0-nya tidak diikut sertakan. Oke, yang kedua, Kesan. 2. Bilangan bulat negatif. Sementara itu, bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Jadi, kembalikan dari bilangan asli. Contohnya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Ya, itu bilangan bulat negatif. Kebalikan dari bilangan bulat positif. Oke, yang ketiga bilangan 0. Lanjut, Kesan. 3. Bilangan 0 sama seperti namanya. Sama seperti namanya.
Bilangan nol adalah bilangan yang berarti kosong. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan cacat dan hanya terdiri dari satu bilangan, yaitu nol. Ya, jadi bilangan 0 tidak ada bilangan lain, cuma satu. Bilangannya berapa itu? 0. Di sini ada garis bilangan. Yang hijau itu adalah bilangan 0. Yang ada warna merah itu bilangan bulat positif. Kemudian sebelahnya, yang sebelah kiri yang warna oranye, bilangan bulat negatif. Terus apa baca di bawah tuh? Arti Arti tanda kata di dua ujung garis adalah garis yang akan berlanjut untuk bilangan positif atau ke kanan. ya. Juga bilangan negatif ke kiri. Oke. Jadi yang merah semakin ke kanan itu terus berlanjut. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang bilangan bulat negatif juga yang warna oranye, semakin ke kiri semakin ya. Jadi di situ ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Tadi sudah dibacakan. Oke, kita lanjut. Di sini misal apa? Siapa yang mau baca? Sukarela? Selain Dwi? Caca, coba. Suhu 30 adalah Suhu suhu 3 Celcius suhu 3 derajat. Nah, ulang. Suhu 3 derajat Celcius Mhm. bawah 0 derajat Celcius dapat disebut sebagai bilangan bulat, yaitu min 3 atau dibaca negatif 3 Ya. saat suhunya 12 Celcius di atas 0 Celcius dapat disebut sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau positif 12. Oke, siapa yang mau ngulang? Ya, Hilman. Saya mengalami Hmm. suhu 3 derajat Celcius di bawah 2 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu -3 Ya. atau di bawah negatif 3 Ya. atau dibaca negatif 3. Oke. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup dibaca 12. Ya. Jadi di situ ada suhu 3 derajat Celcius. Yang 0 kecil itu. Kenapa lupa? 3 derajat Celcius. Ya, Ca. Artinya di bawah suhu 0 derajat Celcius. Dapat ditulis sebagai bilangan bulatnya itu -3 atau negatif 3. Kalau dia di bawah 0 berarti nilainya kalau di atas 0 nilainya positif. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius, coba lihat. Di atas 0 derajat dapat ditulis bilangan bulatnya sebagai 12 atau positif 12. Bisa dibaca juga dengan 12 seperti itu saja. Tidak perlu menuliskan lambang bilangan positifnya. Lalu kita lihat di garis bilangannya nih. Bilangan tersebut ditulis dalam garis bilangan sebagai berikut. Sini angka 0, artinya 0 derajat Celcius. Di sini ada -2. Berarti suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Berapa jadi suhunya misalnya? -2 derajat Celcius. Oke, sekarang kalau ke sebelah sana, berapa suhunya itu? 12 derajat Celcius. 0, positif, dan negatif. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Cukup jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa, tanyakan. Kalau enggak, kita lanjut ya. Di sini mengurutkan bilangan bulat. Ada contoh. Coba urutan turun dari bilangan -10, -2, 0, -12, 3, 2, -1, dan 5. Sekarang tugas kita akan menyusun bilangan bulat ini dari yang enggak dari ya. Jadi kita memposisikan bilangan bulat yang ada positif dan ada negatif ini di dalam sebuah garis bilangan. Paham garis bilangannya, tahu nih? Di sini titik 0. Ya. Kemudian di sini ada -10, ada -2, ada -12, ada -1. Dengan demikian berarti kita tulis dari -1 sampai -12, minimal -12. Di situ karena yang tertinggi -12. Jadi ada -1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian titiknya ini
ada minus 10, ada minus 1, ada minus 12. Di sini titiknya minus 1, di sini titiknya minus 12. Kelihatan Pak di depan? Di sini ada minus 10. Jadi itu bilangan negatifnya. Kemudian untuk bilangan positifnya ada berapa saja? Ada berapa? Ada berapa? Ini positif apa negatif? Jadi bilangan positifnya ada berapa? 3, 2, dan 5. Jika diurutkan dari yang terkecil 2, 3, dan 5. 0 tidak termasuk dalam bilangan bulat positif. 0 adalah bilangan 0. Paham ya? Jadi yang positifnya adalah 2, 3, 5. Ini ada titiknya. Kelihatan? Oke. Sudah jelas sampai situ? Yakin jelas? Kalau ada yang mau ditanya, tanya. Walaupun materinya belum selesai, Pak, mau tanya, Pak. Pak, ulangi, Pak. Boleh. Kemudian kita lanjut ya. Bisa perhatikan? Di sini kita diminta untuk membandingkan bilangan bulat dengan tanda apa itu? Yang ini tanda apa? Yang ini tanda apa? Oke, dari soal A, B, C, dan D kita isi dengan tanda 3 ini, lebih, kurang, atau sama dengan. Sekarang yang A, di sini ada minus 12, kemudian titik-titiknya ini kita isi dengan tanda ini ya, salah satu tanda yang 3 tadi. Di sini 0. Jadi minus 12 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari, berarti ya tanda yang digunakan tanda yang ini ya. Ini kurang dari. Terus ada minus 5 dan ada minus 11. Mana yang lebih besar? Lebih dari. Kemudian yang C ada 34 dan 34. Tanda yang mana? Sama dengan. Yang D ada minus 7 dan ada positif 7. Tandanya mana? Hah? 7 minus 7 7. Hah? Kurang dari. Jadi yang positif, yang negatif itu pasti lebih kecil bilangannya daripada yang positif. Walaupun nilainya besar. Misalnya ada minus 7 dengan 1. Mana yang lebih besar? 1. Jadi makanya minus 7 kurang dari 1. Di sini ada gambar apa tuh? Gambar uang. Kalau katong Palembang gambar apa? Gambar duit. Apa bacanya di situ? Siapa yang mau baca? Sukarela. Ya, Dwi. Mendapatkan 5.000, mendapatkan 2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan 12.000, kakak kedua 10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Nah, kita diminta untuk mengurutkan bilangan uang ini yang paling besar. Jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar, siapa punya pendapat? Hah? Kakak Udin, kakak pertama. Kakaknya ada 2 kan? Kakak pertama dan ada kakak kedua. Terus ada adiknya 1. Dari gambar uang yang ada di depan ini, urutan uang jajan dari yang terbesar. Yang pertama siapa? Kakak pertama Udin. Berapa uangnya? 12.000. Kemudian setelah kakak pertama ada siapa? Kakak kedua Udin. Berapa uangnya? 10.000. Yang ketiga ada siapa? Si Udin sendiri. Dapat berapa dia? 5.000. Dan terakhir ada uang adik Udin. Berapa uang adik Udin? 2.000. Oke, paham ya cara mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil. Bagaimana jika dibalik? Dari terkecil ke besar, apa bisa? Bisa. Siapa yang paling kecil? Udin. Terus? Uang jajan Udin. Kemudian kakak kedua dan kakak pertama Udin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham semua ya. Kita lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Coba kalian hitung soal berikut ini. Siapa yang mau baca? Aza.
kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi ke dalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam? Ingat, kapal selam diturunkan bukan dinaikkan. Oke, kita bahas soal yang pertama dulu. Kapal selam ini berada pada kedalaman berapa? 8 meter di bawah permukaan laut. Artinya apa? Di bawah air. Kemudian kapal selam itu diturunkan lagi berapa meter? 6 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa meter kedalaman kapal selam itu? Oke, 14 ya. Sekarang yang diingatkan oleh soal, ingat, kapal selam diturunkan, bukan dinaikkan. Jadi nilainya berapa? 14. Ada yang punya pendapat lain? Oke, minus 14 meter. Itu yang Pak maksud. Jadi kapal selam selagi posisinya turun, semakin ke bawah nilainya negatif atau minus. Sama kayak garis bilangan tadi, semakin ke kiri nilai negatif, semakin paham sampai situ? Soal yang pertama, ada yang mau ditanya? Bingung nggak yang pertama? Enggak kan? Kalau kapalnya dinaikkan gimana jadi? Misalnya kedalamannya 8 meter, terus dinaikkan sebanyak 2 meter. Jadi berapa kedalaman sekarang? Hah? 6 meter, tapi posisinya minus karena di bawah air. Oke. Soal yang kedua, ada suhu badan seorang anak. Oke, siapa yang mau baca? Yang lain? Yang lain? Ya. Suhu badan seorang anak ketika dengan 39 derajat Celcius. Ya. Celcius. Setelah diberikan obat menurun tentang suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberi obat. Oke. Di situ ada katanya suhu badan seorang anak itu ketika demam berapa suhunya? 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badannya turun menjadi turun sebanyak 4 derajat Celcius. Berapa suhu anak tersebut setelah diberikan obat? 30? Kenapa bisa 35? Kenapa bisa 35? Dikurang. Mana dikurang mana? 39 derajat Celcius dikurang dengan 4 derajat Celcius. Karena kalimat di situ ada suhu badan turun. Kalau turun berarti dikurang. Suhu asalnya itu waktu demam 39 derajat Celcius. Kemudian setelah diberi obat turun sebanyak 4 derajat Celcius. Jadi suhu anak tersebut sekarang 39 derajat dikurang 4. Jadi hasilnya sama dengan 35 derajat Celcius. Betulkah 39 kurang 4 35? Betul. Ada yang mau menyanggah? Memang betul ya. Oke. Jadi kita lanjut. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, selanjutnya siswa diajak untuk melihat video tentang materi pembelajaran serta operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif tadi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan untuk yang pertama, kita akan perhatikan dulu video pembelajaran pada hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ini ada penjumlahan. Ketika video sedang berjalan, ada yang mau ditanya, silakan tanya. Tidak apa-apa. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita sudah buatkan videonya. Silahkan lihat dulu videonya, supaya adik-adik semua paham dulu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun di sini kita buatkan konsep secara umumnya, yaitu yang pertama, jika tandanya sama,
Tanda di sini artinya tanda positif dan tanda negatif. Jika tandanya sama, dijumlahkan. Kemudian yang kedua, jika tandanya beda, dikurangkan. Yang ketiga, tanda mengikuti angka yang besar. Ini adalah untuk hasil akhirnya nanti. Sebenarnya konsep ini akan kita terapkan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Untuk soal nomor 1, Lihat -7 contohnya ya. 15 dikurang 12 sama dengan, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu posisinya sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri. 7 ditambah 15, kita perhatikan bilangan 7 ini tandanya adalah negatif, kemudian bilangan 15 tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka dikurangkan. Siapa yang dapat hasilnya? Jadi kedua angka ini kita kurangkan. 15 dikurang 7 hasilnya sama dengan 8. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, antara 7 dan 15, angka yang besar adalah 15. Dan 15 ini tandanya positif. Maka hasilnya positif 8. Kemudian yang ini kita turunkan saja. 8 dikurang 12. 8 ini tandanya positif, sementara 12 ini tandanya negatif. Karena beda tanda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 12 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk tanda mengikuti angka yang besar. Antara 8 dan 12, yang besar adalah 12. Dan 12 ini tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kita lihat contoh soal berikutnya. Bisa itu? Soal nomor 2. Paham itu? 5 ditambah negatif 11 dikurang 7 sama dengan. Pertama, kita selesaikan dulu. Berapa tanda dapatnya? yang Nomor digunakan. 2. Di sini tandanya positif dan ini tandanya negatif. Ini artinya adalah positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian angkanya kita turunkan. 5 kita turunkan, kemudian 11 ini juga kita turunkan, dan negatif 7 ini kita turunkan. Selanjutnya 5 dikurang 11, 5 ini adalah positif dan 11 ini adalah negatif. Karena tandanya berbeda, maka kita kurangkan. Jadi 11 dikurang 5 hasilnya sama dengan 6. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besar adalah 11. Dan 11 itu tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi 5 dikurang 11 hasilnya negatif 6. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Negatif 6 dikurang 7. Kita perhatikan tandanya, yang ini tandanya negatif dan yang ini juga tandanya negatif. Berapa coba hasilnya? Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Maka kita jumlahkan 6 ditambah 7 Berapa? hasilnya sama dengan 13. Negatif atau positif? Tandanya mengikuti angka yang besar. Hah? Angka yang besar Coba lihat. 7, tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, Jadi itu tahu kan, jadi negatif. hasilnya adalah kita perpukul. Oke, soal selanjutnya lebih kurang sama ya, seperti itu. Kemudian tandakan operatnya positif, maka mudah-mudahan adik-adik komentar. Nah, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah lihat videonya. Sudah semakin paham belum?
Sudah. Bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif kita mudah kan menjumlahkannya. Misalnya 2 tambah 1 berapa sih? 3. Kalau 2 dikurang 1? 1. Bagaimana jika minus 2 dikurang 1? Hah? Yakin? Minus 2 dikurang 1. Minus 1. Yang tadi di situ katanya bilangan tandanya sama, berarti dijumlahkan. Berapa? Minus 3. Gimana? Katanya sudah lebih paham. Sekarang kalau 2 dikurang minus 1, berapa sih hasilnya? Hah? 3. 2 dikurang minus 1. Itu ada tanda ketemu dengan tanda minus. Jadi berubah menjadi positif. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah itu seperti itu. Operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat negatif. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, kita akan bagi kelompok dulu ya. Ada 20 siswa. Jadi kelompoknya kita menjadi 4 kelompok saja. 4 kelompok saja, masing-masing kelompok beranggota 5 orang. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Kursinya atau mejanya tadi sudah Pak kasih tahu kan? Silakan berdiri dan bentuk kelompoknya masing-masing. Maunya kelompoknya ke siapa? Sudah? Dibagi semua kelompoknya? Kalau begitu Pak Tony akan membagikan nih LKPD. Apa LKPD kemarin? Lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok 1. Nah, dapat semua sudah? Kenapa? Ya, nanti kita bagi. Kelompoknya 1, maunya yang mana? Kelompok 1. Situ apa sini? Hah? Oke, sana 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah dapat semua? Coba perhatikan dulu ke depan. Apa yang harus kalian lakukan di LKPD itu? Coba lihat. Coba siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan apa yang harus dilakukan dalam LKPD? Lihat LKPD-nya. Adakah dalam LKPD itu petunjuknya? Coba lihat apakah ada petunjuk pengerjaan dalam LKPD? Siapa yang mau bacakan? Ya. Gantian Dwi sama Caca. Keras-keras suaranya, coba. Petunjuk pengerjaan. 1. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok di halaman awal LKPD. Stop. Apa katanya? Tulis Nama kelompok dan anggota kelompok di halaman. Oke. Nomor 2, apa lagi, Dwi? 2. Simaklah terlebih dahulu materi yang disajikan guru di geometri di depan kelas melalui video tanpa atau video dan aplikasi GeoGebra yang dibahas dengan komprehensif bahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ya, terus? 3. Sebagai tambahan di awal LKPD terdapat materi yang dapat kalian simak. Yang lain simak dulu 4. biar tahu langkah-langkahnya apa. Kerjakan dan berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menyelesaikan LKPD. 5. Komunikasikan dengan gurumu terkait hal-hal yang kamu temukan setelah berdiskusi dengan anggota kelompokmu. 6. Ya. Selesaikan permasalahan yang disajikan di dalam LKPD ini. Untuk kemudian akan
kamu presentasikan di depan kelas. Ya. 7. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk menanggapi dan atau menanyakan terkait materi yang telah dipresentasikan. 8. Setelah presentasi dan diskusikan dalam kelas dengan anggota kelompok lain, kumpulkan LKPD kepada guru. Oke. Coba perhatikan dulu. Sudah baca tadi petunjuknya, sudah disimak apa yang disampaikan Dwi tadi. Yang pertama, yang harus kalian lakukan itu mengerjakan semua rangkaian yang ada dalam LKPD. Apa tadi? Lembar kerja peserta didik. Kemudian kalau ada soal di situ jawab. Apa yang diminta oleh soal itu yang kalian jawab. Jangan lupa sesama kelompok kalian harus saling berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama. Dan setiap anggota kelompok, hai kelompok 1, Age bahasnya. Coba dengerin dulu. Age tidak nyambung. Jadi apa yang kamu kerjakan itu harus melalui diskusi anggota kelompoknya. Tidak boleh begawe dewean. Ya. Jadi kalau anggota kelompok punya pendapat silakan sampaikan dan itu yang kalian cantumkan dalam LKPD. Paham? Kemudian tulis hasil pekerjaan kalian itu dalam LKPD yang sudah kalian terima itu. Apa hasilnya? Jika di situ ada soal setelah berdiskusi kalian tuangkan, kalian tulis dalam LKPD itu. Kemudian di bagian terakhir kamu akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi hasil unjuk kerja akan diberikan penilaian. Setelah dapat hasilnya, apa sih yang kamu hasilkan dari kerja, dari diskusi kelompok tadi? Dan persilahkan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Boleh juga menyanggah dari jawaban yang kalian tulis itu, yang kalian temukan. Mungkin kelompok lain ada punya pendapat lain. Nanti itu kita akan diskusikan di dalam kelas secara keseluruhan. Sekarang diskusinya melalui kelompok-kelompok kecil, betul? Masing-masing kelompok beranggota kan 5 orang. Nanti setelah hasilnya dapat, baru kalian diskusikan di depan kelas. Diskusinya secara menyeluruh di semua teman di dalam kelas. Dan terakhir, setelah presentasi, setelah menyampaikan hasilnya di depan kelas, kamu akan mengumpulkan LKPD itu sama Pak Tony. Paham ya tugasnya? Paham. Oke, kalau paham, sekarang Pak akan ajak kalian supaya lebih memahami lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pak contohkan di sini untuk penjumlahan. Aplikasi yang Pak gunakan GeoGebra. Ya? Bisa dilihat ke depan? Kelihatan belum? Kelihatan enggak? Di sini ada poin A nilainya 6, poin B yang warna biru nilainya 2 apa minus 2? Minus 2. Dan operasi bilangannya 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Di sini sudah dijawab. Apakah betul? Betul. Dan ini sangat mudah digunakan bagi kalian ini. Misalnya A Pak ganti dengan 7. Hasilnya 5. Kalau A-nya Pak ganti dengan 3. Hasilnya 1. Di sini di bawah ini ada garis ya. Di sini ada yang merah. Ini menunjukkan nilai yang mana? Nilai A atau nilai B? Nilai A. Posisinya di 3. Nilainya kan 3 nih. Sekarang posisinya nih di 3. Betul? Titik awalnya tetap 0 ya. Titik awal tetap 0. Sekarang yang merah ini poinnya adalah 3 dan bisa ditunjukkan di sini di soal 3. Terus yang biru ini adalah poin B. B-nya berapa di sini? 2. 2-nya negatif atau positif? Negatif. Oke, jangan lupa ya, kalau di depannya ada negatif, sebutkan min atau minus atau negatif, itu boleh. Jangan lupa untuk menyebutkan lambang itu. Kalau disebut 2 dengan minus 2 sama atau beda? Beda. Jadi makanya jangan lupa, selagi dia ada bilangan negatifnya, jangan lupa sebutkan negatif atau min atau minus, boleh.
Sekarang berapa poin B-nya? Yang warna biru? Berapa? Min 2. Ini ditunjukkan dengan arah panah ke kiri. Kalau dia minus, arahnya ke kiri. Oke ya. Sekarang kalau Pak ganti B-nya menjadi berapa tuh? 5. Yang panahnya warna apa nih? Biru. Arahnya ke kanan apa ke kiri? Nah, itu tadi yang menunjukkan kalau dia negatif, panahnya pasti arah ke kiri. Kalau dia positif, panahnya ke kanan. Begitu juga dengan nilai A. Jika A-nya itu bernilai negatif, panahnya mengarah ke kiri. Jadi yang A itu yang warna merah, yang B itu warna biru. Jadi di situ soalnya minus 3 ditambah 7 hasilnya 4. Betul enggak itu? Betul. Minus 4 ditambah 7. Minus 3 ditambah 7 berapa? 4. Jadi aplikasi ini Pak merasa tidak mungkin salah. Berapapun nilainya, mau Pak ganti-ganti, pasti nilainya betul. 10 minus ditambah 3. Betul? Hasilnya minus 3. Nah, kalau Pak ganti lagi di sini, 10 ditambah 7. Ya. Siapa yang mau coba? Geser-geser ini. Sini, enggak apa-apa, dicoba. Siapa yang mau coba? Kesan? Geser-geser ini. A sama B-nya nih. Kalau A-nya 4, B-nya 3, hasilnya 7, betul gak itu? Ya memang seperti itu kan, betul kan? Jadi sudah Pak masukkan rumusnya di dalam ini, berapapun nilainya insya Allah betul aplikasi itu. Terus yang ini, kalau B-nya Pak ganti dengan minus 2, jadi 4 ditambah minus 2, berapa hasilnya? 2. Siapa yang mau coba? Dwi, silakan coba. Yang biasa main laptop, Hilman ya. Coba Hilman. Ke depan. Nah, di situ ada nilai A dan nilai B. Pak lihat di depan. Boleh digeser? Maunya Hilman ke berapa? Oh, yang digeser yang bulat. Ah, yang bulat itu. Diklik, tahan, geser. Nah, yang itu. Nah, sekarang A-nya poinnya berapa tuh? Sekarang berapa poin A? Minus 1. Minus 1 ditambah minus 2, hasilnya minus 3, betul nggak? Oke, Hilman, coba dicoba lagi, maunya berapa? Geser lagi. Nah, itu A-nya 10. Dan ini maksimal 10, nah ya. Pak buat maksimal untuk penjumlahan ini 10, karena ini cuma konsep. Artinya kalau lebih dari 10, kamu bisa tahu sudah konsepnya. Kalau 10, kalau minus ketemu negatif, kalau minus ketemu positif, atau positif ketemu negatif, itu bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, yang penting kamu sudah paham tentang konsep dari penjumlahan bilangan bulat ini yang melibatkan bilangan bulat negatif. Coba lagi, Hilman. Oke, yang lain mau coba? Siapa mau coba? Tinggal geser-geserin Mbak itu. Tidak bakal rusak juga. Pak Tony yang punya. Kalau rusak punya Pak Tony itu. Siapa yang mau coba lagi? Caca? Nah, siapa namanya? Hah? Siapa? Kalau mau coba, tidak apa-apa. Tidak ada lagi? Tidak ada? Coba Hilman sekarang tutup aplikasinya. Yang tanda silang pucuk tuh, ya. Oke, jangan disimpan, don't save. Yang tengah, don't save. Nah, buka yang pucuknya, Hilman. Yang atasnya, itu tuh. Sekarang posisinya kan nomor 2 paling bawah, nomor 2 dari bawah. Nah, yang pengurangan, bawahnya. Oke, klik 2 kali. Klik dulu yang paling bawah. Klik dulu yang paling bawah. Oke, kliklah sekali. Nah, klik yang atas tuh 2 kali. Ya. Tadi penjumlahan, yang ini pengurangan. Aplikasinya sama, GeoGebra. Coba Hilman digeser. Tuh. Berapa di situ nilainya?
kurang 1. Ah, hasilnya min 5. Itu yang Pak coba-coba dari tadi. Oke, mau dicoba lagi Hilman? Boleh. Yang lain maunya nyobanya berapa? Berapa maunya? 10 yang mana? Yang A atau yang B? Yang B-nya maunya 10 Hilman, coba digeser. Yang B. Poinnya 10. Nah, kalau 10 kan positif, berarti kemana? Ya. Nah, itu 10. A-nya 4. Jadi negatif 4 dikurang 10. Hasilnya negatif 14. Maunya berapa lagi? Berapa lagi maunya? Min 10. Berapa duit? Oke, yang A-nya berarti negatif 10 Hilman. Negatif 10. Yang B-nya 5. Ya duit ya? Oke, yang B-nya 5. 5, kalau 5 berarti positif. Kalau negatif, negatif 5. Jadi negatif 10 dikurang 5 hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 15 atau negatif 15. Oke? Sudah? Paham? Paham? Yang lain? Siapa yang lagi mau coba? Ke depan? Tidak ada? Oke, berapa? 4 dikurang? Oke. Coba 4. Yang 4-nya yang A Hilman. Ah, 4 atau negatif 4? 4 tadi mintanya. Nah, itu 4. Terus dikurang negatif 5. Berapa hasilnya? Sesuai ya sama konsep dalam video tadi? Sesuai juga sama konsep dalam Canva tadi. Ini berupa aplikasi, merupakan alat bantu supaya kalian itu lebih paham. Apa nama aplikasinya tadi? GeoGebra. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup? Oke, silakan duduk Ilman. Tepuk tangan tuh Ilman. Tadi materi sudah Pak sampaikan, sudah lihat semua ya? Coba perhatikan ke depan. Pertama tadi ada slide dari Canva. Yang kedua ada video pembelajaran. Yang ketiga ada aplikasi GeoGebra. Sekarang Pak minta kamu bisa berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik itu. Silakan dikerjakan. Kolaborasi, kerjasama, silakan. Jika ada hal-hal berupa pertanyaan atau apapun, silakan diskusikan sama Pak, boleh. Jika dalam kelompok itu tidak ketemu jawabannya. Nanya apa? Apanya? Iya, nomor 1 A, B, C, D berarti kan? Nomor 1 ada berapa soal tuh? 4. Jawablah. Silakan dijawab. Jawabnya di lembar kerja itulah ya. Kalau mau orek-orekan silakan diorek dulu. Hasilnya nanti ditulis di lembar kerja. Kenapa? Kenapa nanya maksud nomor 1 tidak tahu? Masa tidak tahu? Nomor 1 itu suruh ngapa sih? Cuma disuruh nulis berupa garis bilangan. Iya kan? Garis bilangan posisinya 15 derajat Celcius di atas 0. Tadi kan sudah. Cak mana cara nulis garis bilangan?
Garis bilangan. Dwi, tahu garis bilangan? Ya sudah, buatlah. Mana Mister? Oke, Mister, buat garis bilangan. Nomor 1 itu. Ada siapa tuh, Mi? Oleh murid? Hah? Maria kelas AD. Oh, adanya ada? Hah? Nih. Nyuruh budak ngeri. Contoh ya. Ini contoh nih, nomor 1 nih. Berapa di situ? Yang A, 1A. 15 derajat Celcius. Tahap awal, pastikan dulu di sini ada 0. Di situ berapa derajat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini 15 derajat di atas 0 atau di bawah 0? Soal tadi A, di atas 0 berarti bilangannya positif. Nih garisnya. Paham? Yang B berapa derajat tuh? Nah, buatlah 10 derajat. Cak Mano buat garis bilangannya. Cak itu. Ya cuma cak itulah. Kenapa kamu galak? Kalau ngomong galak tidak memperhatikan. Cepat, waktunya tidak banyak. Sudah? Yang di sini negatifnya mana? Oke, negatifnya isi B sampai 3 atau sampai berapa enggak apa-apa, Bu. Nah, yang penting tahu kan. Sekarang posisinya di berapa? Nah, dikasih bulatan lebih besar, 15 tuh. Titiknya lebih besar dari yang titik yang lain. Coba. Kan kalau ini kan ada garis-garis kayak ini, Baby. Nah, kalau ini buat tahu titiknya 15. Terus dibuat ke arahnya dari 0 ya. 0 ke 15. Di arah kanan. Oke. Lanjut nomor 2, yang B. Sudah, Kesan? Itu yang A ya. Nggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa Kesan. Yang penting sudah ditunjukkan ke 15 kan. Ini 1 sampai 3 aja enggak apa-apa. Terus ini buat A, yang lupa nih poin A. Lanjut ke poin B.
Terus cepet ya, cepet. Yang B lanjut. Ke sini Jis. Sudah, mana Tan? Oke. Yang B ya tinggalnya. Oke. Nah, kalau yang ke kiri ini kan tidak terlalu diperhitungkan. Dia maunya positif 15. Jadi buat 1 2 saja nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa biar tidak terlalu lama. Oke, lanjut yang B. Yang B mintanya tadi berapa? 10 kan? Pakai mistar buat garisnya. Lanjutlah, cepat. Yang dijawab, yang dibacain kan? Yang dijawab. 1 2 3 4 A B C D. Jawab apa? Jawab kalau. Kenapa udah dijawab? Nggak mungkin nggak muat. Ini baru poin A B C D. Ini nomor 2 lain di sini jawabannya. Nomor 3 di sini. Ini kan poin A B. Ini A, ini B, ini C. D 1 di sini muat. Sampai berapa tuh? Sampai 25. 25. Oh, itu maksudnya. Apa yang penting? Anggaplah di sini 25. Apa? Nah. Sekarang ke sini lagi tadi. Kalau ini 50. Lagi ada usah pakai 1 2 buat B 5 10 15 gitu. Yang 50. Ya. Itu yang poin D kan banyak ya nak ya. Yang poin D itu sampai 50 ya. Buatnya cak ini B kalau garis bilangannya buat B 5 10 jadi langkahnya 5 10 15 dan seterusnya jadi sampai 50 sini ya. Kalau pakai 1 2 3 kebanyakan. Atau pakai 10 20 tidak apa-apa juga. Yang penting kita tahu itu maunya 50. Lebih?
Yang mana? Nomor? Nomor 7. Bagaimana arti 25 derajat dan dikaitkan dengan suhu? Anda mau ngomongin derajat itu? Nomor D. Oh, ini minus nih. Kalau yang C, bagaimana arti suhu? Berarti jika dikaitkan dengan suhu di atas dan di bawah. Kalau dikaitkan suhu di atas atau di bawah, artinya yang C sama dengan suhu 25 itu di bawah 0 derajat, artinya negatif. Berarti kalau dikaitkan dengan suhu di bawah bernilai negatif. Yang C itu. Artinya suhu berapa derajat tadi? Nah, 25 bernilai negatif. Negatif atau positif? Di atas positif ya. Yang C itu ditanya arti ya. Bagaimana arti 25 derajat itu dikaitkan dengan suhu di atas dan di bawah? Artinya apa? Suhu tersebut bernilai negatif. Positif yang C. Kalau yang D, suhu bernilai negatif. Waktu kita 20 menit lagi ya, cepet nak ya. Oke, langsung jawab ya. Nomor 2 nih. Ya, nomor 2 be. Ya kaget be. Nomor 2 nih. Minus 13 dikurang 6. Susun ini kan? Nah, susun lah. Berapa yang paling besar Wi jadi? Yang paling kecil berapa Wi? Hah? Yang paling kecil? Ya, minus 13. Baru minus 10, minus 7, minus 6, minus 4, 0, 2, 5. Nggak usah, itu kan suruh ngurutin deh kan? Ya sudah, urutin lah. Berapa? 13. Min 13 sudah. Min 10 sudah. Kasih titik ini biar mudah. Nih titik sudah berarti 13. 6, 10 sudah. 6 sudah tadi ya. Terus? Nah, ini ada min 7. Salah berarti. Sebelum 6 itu ada min 7 dulu. Positifnya 2 dan 5 ya. Terus min 4 0 koma 0 atau strip 0 berarti 0. Terus 2 koma lagi 2 koma lagi ya. Nih min 13 koma min 10 7 kan namanya ngurutin 2. Nah nih nomor 3 suruh urutin juga dari terbesar. Yang paling besar berapa di situ nomor 3 Wi? Yang paling besar berapa? Yang paling besar? Hah? Nah, berarti 12. Sudah dari 12 ke min 10 min 6 ada 4. 10-nya negatif tuh. Enggak usah berarti 10. 4, 12, 4, terus apa lagi? 2, terus 0. Nah, dari 0 ke negatif 4.
Benar-benar itu 0, sudah itu negatif 4. Terus negatif 6. Terus ada berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Cukup enggak yang tulis 7? Oke, kalau oke, betul. Lanjut. Nomor 4. Ngapa nomor 4 situ? Itu kan nomor 1. Oke, deh. Nih, nomor 4. Nah, suruh ngapain itu? Nah, selesai kelak. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Pak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan ingat, kelompok yang lain silakan untuk menanggapi atau memberikan atau mengajukan berupa pertanyaan. Bisa jadi menyanggah jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3 ya yang siap? Siap. Oke, kelompok 3 siap. Silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Seluruhnya. Namanya kan kelompok. Seperti biasa, Dwi ada pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada semangat ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Nomor 1 apa hasilnya? Nomor 1 jawabannya di atas 15 derajat Celcius. Oke, kasih tunjuk dengan teman-teman. Kelihatan enggak? Yang 1 bagian A. Coba maju lagi, Dwi. Nah, kayak gitu. Sama enggak dengan jawaban kalian? Sama. Terus? Nomor 2 hasilnya negatif. Oke, lanjut yang C. Oke, kenapa itu jika dikaitkan dengan apa soalnya tadi? Ya. Apa jawabannya, Dwi? Coba yang lain perhatikan dulu. Berarti 25 derajat di atas 0 derajat Celcius yang bernilai positif. Artinya bernilai positif. Oke, lanjut. Nomor 4. Berarti 50 derajat min 50 derajat Celcius di bawah. Jangan main-main. Celcius yang bernilai negatif. Oke. Terus lanjut. Maju lagi, Dwi. Maju lagi yang lain. Nomor 2. Urutkan bilangan bulat dengan Bisa perhatikan yang lain. Ulang. 2. Urutkan bilangan bulat berikut dari terbesar hingga terkecil. Dari 12, 4, 2, 0, min 4, min 6, dan min 10. Jawaban Dwi sama enggak dengan jawaban kalian? Sama. Terus? Nomor 3. Urutkan bilangan bulat berikut dari terbesar hingga terkecil. Apa soalnya? Tadi itu nomor 3. Iya. Jawaban Itu nomor 2. Oke, lanjut Beh. Nomor 3. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar hingga terkecil. 12, 4, 2, 0, min 4, min 6, dan min 10. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Siap-siap yang lain kalau mau bertanya ya ke kelompok Dwi. Selesaikan soal penjumlahan dan pengurangan berikut ini. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Min 10 ditambah min 3 sama dengan 12. Nomor 3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 4 dikurang min 5 sama dengan min ketemu min sama dengan plus 4 kurang 4 kurang min Berapa? Nomor 4. 4 dikurang min 5. Jadinya berapa? 4 Min ketemu min. Oke. 4 ditambah 5. Nah, berapa sih? 9. 9. Apakah jawaban nomor berapa tuh? Wi? Nomor 4 itu ada yang berbeda dari kelompok Dwi? Sama. Yang D itu berapa jawabannya? Oke, kelompok 4 berapa jawabannya? 9. Kelompok 2 berapa jawabannya? 9. Kelompok 1? 9. Oke, lanjut. Sama berarti ya. Nomor 5. Pada sebuah wahana permainan salju atau suhu diketahui suhunya mencapai min 2 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Berapa selisih suhu antara di dalam permainan salju dan di luar ruangan? Berarti 23 dikurang min 2 sama dengan min ketemu min sama dengan plus 23 ditambah 2 sama dengan 25. Oke, coba Dwi nomor 4 ditulis. Nomor 4. Nomor berapa? Nomor 5 apa nomor 4? Nomor 5. Nah, nomor 5. Coba lihat yang nomor 5. Kamu tulis. Oke. Sama yang nomor 5. Apa ada yang beda? Dari kelompok 3. Kelompok 4 berapa jawabannya? Kelompok 2 berapa hasilnya? 25. Kelompok 1 berapa? Berapa? Keras berapa? 25. Sama ya? Oke, habis soalnya Dwi. Terakhir apa itu diminta? Diskusikan bersama kelompokmu. Buatlah kesimpulan dari pembelajaran ini. Jawabannya seru, gembira, berdiskusi mencari jawaban dengan kelompok. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajarannya, Dwi? Pertama, bisa belajar Bisa belajar dengan baik tentang apa? tentang bilangan bulat. Tentang bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Terus apa lagi? Tadi bisa melihat bisa melihat apa tadi? Bisa lihat Materi pelajaran di mana tadi? GeoGebra. Di GeoGebra. Selain di GeoGebra, ada di mana lagi? Di dalam apa tadi? Ada video tadi? Nah, terus selain itu ada di mana lagi? Yang pertama kali di mana, Hilman? Di Canva. Jadi di slide Canva, di video, dan terakhir di aplikasi GeoGebra. Oke, itu kesimpulan dari kelompok Dwi. Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Siapa? Caca? Dari kelompok 2 mau tanya apa? Atau mau menanggapi hasil diskusi dari Hilman? Caca mau nanya apa? Lagi main? Main sama siapa? Kelompok 1? Kesan, apa yang mau ditanyakan? Tanyakanlah ke kelompok Dwi. Sama. Nggak ada yang nak ditanya? Sudah jelas nggak lo? Materinya sudah jelas juga. Yang lain? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, silakan ditutup Dwi diskusinya, presentasinya.
Demikian teman-teman, dengan hari ini saya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Sudah ya? LKPD-nya sudah diselesaikan. Kemudian hasil kerjanya juga sudah dipresentasikan, diwakili oleh kelompok 3 tadi. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Pertama, belajar tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Belajarnya melalui apa saja? GeoGebra, terus Canva, terus video. Asik dak? Lebih paham dak materinya? Oke, kalau lebih paham, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan sama Pak Tony di akhir? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kumpul LKPD-nya depan. Sudah kelompok 1, 2, 3, 4 sudah semua ya. Dan terakhir, Pak minta kalian kerjakan. Ini ada lembar asesmen atau lembar penilaian yang dikerjakan secara individu. Masing-masing siswa mengerjakan di lembar masing-masing. Nah, dibuat nama di bagian atas, jangan lupa. Pas betul. Oke, 5 ya, cukup. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Silakan. Tulis nama di bagian atas di awal. Yes. Ambil ngerjakan ini sudah tuh di cut baik. Ambil. Tidak apa-apa. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan lembar evaluasinya ke depan. Sudah dikumpul semua? Sudah.
Dan di kegiatan terakhir, kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Pak mau tanyakan apa sih yang dipelajari hari ini? Tentang bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Terus apa lagi belajarnya? Ada melihat video. Terus aplikasi GeoGebra. Terus Canva. Kita belajarnya sudah pakai proyektor, sudah pakai infocus, sudah bisa lihat ke depan. Terus apa lagi? Dari kegiatan itu ada diskusi tadi? Nah, terus ada presentasi di depan? Dari keseluruhan rangkaian dari awal sampai ke presentasi sampai ke evaluasi yang barusan kalian kerjakan ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Hah? Bagian mana yang paling kalian sukai? Berdiskusi secara berkelompok. Kelompok 4 ya? Kegiatan mana yang paling disuka? Hah? Diskusi. Kelompok 3? Kelompok 2? Berdiskusi. Yang satu? Diskusi juga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya Pak Tony mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas disiplin, atas niat kerjasama, gotong royong, kolaborasi, bertanggung jawab, dan punya semangat belajar yang tinggi. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Dan di kegiatan pembelajaran berikutnya, kalau hari ini tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, di kegiatan berikutnya, di pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang tentunya melibatkan bilangan bulat negatif. Oke ya, paham ya? Itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan sekarang sebagai penutup seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup hari ini. Pembacaan doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk lagi. Oke ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu esok hari lagi, dan tentunya Pak Tony mengucapkan terima kasih, dan Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.